Selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Teguh Prakosa. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin bangsa ini dan rakyat semuanya, dan dosa-dosa para pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan memperjuangkan terwujudnya negara NKRI dan terwujudnya Bhinneka Indonesia ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah kami semuanya, Ya Allah. Kau berikan sehat zahiran wa batinan, umur yang panjang dan bermanfaat, rezeki yang berlimpah dan barokah. Ya Allah, berikan para pemimpin-pemimpin kami yang bijaksana, yang adil, sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ya Allah, berikan acara kirab Bhinneka sore hari ini sampai selesainya nanti bisa terlaksana dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami semuanya kebahagiaan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami semuanya dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Mas bermartabat ya. Ini bagi semua, khususnya warga Gandean, baik yang di sayap timur maupun yang di sayap barat. Kita akan coba Bhinneka Gandean, Rukun bermartabat. Oke, sekali lagi dengan penuh gegap gempita. Bhinneka Gandean, Guyub rukun bermartabat. Matur nuwun. Tepuk tangan, silakan duduk.
Pendelegasian menciptakan gandean yang guyup, rukun, bermartabat dengan cara saling menjaga persaudaraan dan saling pengertian untuk membina persatuan. Demikian makna Mars Gandean yang dikumandangkan perdana pada saat ini, di mana pencipta dan aransemen Lukas dan Tony, syair Sumarsit, Birama 4/4. Bapak Ibu bisa melihat teks di kipas yang sudah diberikan. Tarian Nyi dan Ki Gande yang ditampilkan kali ini adalah sebuah tarian yang menggambarkan sepasang orang tua yang kesui atau nyengkuyung anak-anaknya, yang diawali dengan tarian Loro Blonyo yang digambarkan sebagai orang tua memberi tauladan untuk hidup dalam kerukunan dan kebersamaan, mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berdoa dan bersyukur, yang ditampilkan dengan tarian jenang bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan diteladani oleh generasi berikutnya. Rasa syukur yang ditampilkan dengan sebuah tari-tari sukacita, gabungan, dan dipungkasi ditutup dengan tari kebersamaan dalam kerukunan, sukacita dan kebersamaan, yang rukun, damai sentosa.
Poncoroso. Ponco berarti lima, roso memiliki rasa. Lima yang bisa diartikan sila-sila dalam Pancasila, di mana satu kesatuan. Dan hari ini merupakan hari lahir Pancasila. 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila, yang berarti panca artinya lima, sedangkan sila adalah prinsip atau azas. Di dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, saat ini kita saksikan dengan Poncoroso, 5 rasa yang menjadi satu kesatuan, yaitu Pancasila.
Berikutnya payung untuk Ki Gande, yang berarti mereka berdua diminta untuk menciptakan warga Gandean dan masyarakat Surakarta yang ada di Gandean menyaksikan para bekirap dalam rangka kirap Bhinneka Gandean 2024 dengan tema Mulat Sarira Rosowan. Ini sama saja dengan rumongso melu handar pengi, ya, berarti harus berani melu hangrung lebih, ya. Ini dari kata mawas diri. Di Gandean ada kampung Pancasila, maka dari itu kirap kebinekaan ini yang mewarnai bahwa suku, agama, kemudian warna kulit, bahasa itu bukan masalah apa-apa, tetapi lebih bagaimana masyarakat seluruhnya ini kalau merasa memiliki, ya mau handar bedi mau, ya wajib hangrung kopi. Kalau kita semuanya mawas diri, maka tidak akan ada penyusup-penyusup yang akan masuk khususnya di Kelurahan Gandean dan Surakarta pada umumnya. Maka dari itu saya mewakili Bapak Wali Kota Surakarta yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Kami apresiasi dan penghargaan tinggi pada seluruh jajaran kelurahan, RPMK, kemudian sivitas seluruh warga masyarakatnya. Kita hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kirap Gandean ke-9 tahun 2024 diberangkatkan oleh beliau yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Surakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipasi dari SMA Negeri 3 yang berkenan untuk membawa burung Garuda dan paski beraka. Untuk barisan pertama dari kontingen RW, kita mulai dari RW 04 menampilkan seni tari mengajarkan tentang arti kesabaran dan pentingnya saling menghargai sesama makhluk hidup, ikhlas menerima cobaan dari ujian dari Tuhan, karena cobaan tersebut tidak akan melebihi kesanggupan kita. Putri dari dahulu Sulawesi Selatan yang memiliki Perlu kami informasikan bahwasanya perform pada kali ini diubahkan, di mana ini adalah tampilan RW 4. Cerita ini mengisahkan tentang seorang putri yang bernama Tadampali, putri dari Datualu, Sulawesi Selatan yang memiliki wajah yang cantik rupawan. Raja Kerajaan Gode pun mengetahui kabar kecantikan putri Tadampali. sakit kulit yang aneh dan menular. Tubuhnya mengeluarkan cairan dan berbau tidak sedap. Seluruh tabib istana tidak mampu mengobatinya. Datulu memutuskan untuk mengasingkan sang putri di tempat yang jauh. Sebelum berangkat, ayahnya menitipkan sebilah keris. Di suatu saat putri Tadampali sedang duduk di tepi gunung. Ada seekor
dialaminya, termasuk niatnya untuk memperistri Putri Kadangpali. Tanpa menunggu waktu lama, Datuk Ibu segera menjemput anaknya dan kemudian menikahkannya dengan putra mahkota Bona. Berikut adalah kontingen dari RW 04. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk kontingen selanjutnya dari RW 05. Bahwasanya RW 4 memiliki potensi kampung UMKM, yaitu Lumpia Pia-Pia, di mana Lumpia ini satu-satunya kota Solo yang memproduksi. Berikutnya peserta dari RW 5. Pengawalnya 30 bergojo tumbak yang akan mengawal Nidang Gande dalam membangun kelurahan Gandean. Di titik tertentu hasil dari UMKM RW 5 akan diserahkan kepada tamu undangan. Setelah melakukan penghormatan, tentunya kita Gande mempersembahkan UMKM hasil produksi warga RW 5 untuk dicicipi bersama tamu undangan yang hadir. Sebuah jajanan yang kondang di kota Solo. Kalau di depan tadi di Kompia, di belakangnya adalah pasangannya, Bu. Jadi kalau di sana nih Igade, di sini ada Igade, ya, RW 5. Pia, menurun do, Pak. Ya. Tepuk tangan untuk RW 5. UMKM yang luar biasa sudah terkenal di mancanegara ini. Pia. Selanjutnya mau ya, tepuk tangan untuk RW 5. Selanjutnya adalah kontingen RW 9. Ambil tema Igade Duto. Dipersilakan. Berikutnya RW 9. Musik Pak Tommy. Berikut adalah kontingen dari RW 9 yang mengambil tema Ki Kande
diundang adalah seorang abdi dalam dan tentunya juga seorang prajurit Keraton Solo yang bertugas mengantarkan sesuatu maupun pesan-pesan raja yang sifatnya penting dan sangat rahasia. Maka seringkali beliau harus berdandan sebagai seorang intelijen atau telik sandi agar pesan itu tersampaikan dan tidak ketahuan musuh sehingga dapat mengemban tugasnya secara baik dan selamat. Suatu hari keduanya diutus untuk mengantarkan sebuah nawala surat rahasia oleh raja. Begitu percayanya raja sehingga harus Ki Gandek yang mengantarkan nawala itu. Sebagai abdi yang setia dan dapat dipercaya, maka Ki Gandek dan Ki Gandek istrinya segera menjalankan tugas sebagai duta utusan dan telik sandi Raja Keraton Surakarta. Maka dengan berdandan ala Dondomali, Ki Gandek dan istrinya mengajak para prajurit untuk mengawalnya. Mereka juga harus melakukan penyamaran. Mereka pun berangkat dengan berdandan bermacam-macam rupa. Penyamaran ini dilakukan agar tidak diketahui oleh pasukan musuh, sehingga tugas yang diemban dapat dilakukan dengan baik dan selamat. Tugas itu pun akhirnya dapat dilakukan dengan baik tanpa halangan apapun. Berikut adalah kontingen RW 09 dengan mengangkat tema Ki Gandek dan Ki Gandek Duta. Di sana sebagai Ki Gandek adalah Pak RW sendiri, yaitu Bapak Suwanto SPD dengan istrinya. Berikut adalah kontingen dari RW 9. Ada bermacam-macam dandanan di sini. Ada yang menyamar sebagai Anoman, ada yang menyamar sebagai kuntilanak, ada yang menyamar sebagai wong-wongan sawah. Ada juga yang menjadi dagang sayur. Dan yang terakhir ada sound gorek dari RW 9. Berikut adalah tampilan kontingen dari RW 2. Ada tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila yang di dalamnya terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Pada hari itu di Gandean diadakan agenda tahunan berupa kirab keagamaan, seni budaya, kearifan lokal, dan UMKM. Yang mana semua warga Kelurahan Gandean sangat antusias dan ikut berperan aktif dalam acara tersebut. Di Kelurahan Gandean, khususnya RW 2, Kampung Karangasem, akan menampilkan beberapa potensi warga dengan tema Mulat Sariro Hangroso Wani dengan ikon Loro Blonyo yang menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Iki tulis sing ditunggu kanggo sira. Berikut adalah kontingen dari RW 02 Di bawah kepemimpinan Bapak Sutarno. Di belakang payung keramat ini ada gunungan yang dibawa oleh bergodo dari RW 02. Ada sayuran yang menyehatkan tubuh. Ada juga hasil bumi dan UMKM dari warga RW 2. Menyusul berikutnya
kontingen RW 8. Berikut adalah kontingen dari RW 8 dengan mengangkat tema Loro Blonyo. Loro Blonyo dipercaya membawa kesuburan kepada pemiliknya dan biasanya dipajang di halaman rumah. Pendopo pesta pernikahan dan tempat kebudayaan. Loro Blonyo kini menjadi sebuah simbol harapan. Patung tersebut tidak hanya menjadi penanda wilayah pribadi suami istri, namun juga menjadi simbol bahwa pemiliknya sudah memiliki keluarga. Loro Blonyo juga dipercaya dapat menimbulkan aura positif di dalam rumah sehingga keharmonisan kehidupan rumah tangga tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan RW 08 yang mengambil tema Loro Blonyo, yang diharapkan Loro Blonyo ini sebagai cucuk lampah pembuka aura positif. Karena Kampung Bangunarjo RW 08 bercita-cita menjadi kampung yang harmonis, warganya dan yang yakin nantinya akan membuat kemakmuran seluruh warga RW 08. Personil kirap dengan tema Loro Blonyo RW 8 akan diiringi ikon utama Loro Blonyo, diikuti Bahman yang selalu membawa keceriaan. Kemudian ikon I dan I Gandek yang merupakan ikon keharmonisan rumah tangga dan diiringi dengan prajurit yang setia menjaga Ki dan I Gandek dimanapun berada. Dan di dalam barisan juga lengkap ada pembawa panji, song-song, pencor, kembar mayang, gunungan, dan keris yang membuktikan bahwa RW 08 menunjukkan kesuksesan harus diiringi dengan kekompakan yang luar biasa. Berikut adalah kontingen dari RW 8. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah persembahan bunga dari RW 08 yang dikomandoi oleh Bapak Putro dan Bapak RW Dwi Arianto. Silakan berjalan untuk kontingen RW 8. Panahnya jangan sampai diarahkan ke penonton, nanti nunjuk ke penonton. Menyusul belakangnya kontingen RW 6. Kontingen dari RW 6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk RW 6. RW 6 akan membawakan tema Kirap Bhinneka Gandean 2024 ini dengan narasi Sinta Obong. Kisah itu pungkas tatkala Sinta berhasil dibebaskan Rama dan menyatakan Rahwana ternyata memiliki cinta yang lebih jujur dibandingkan Romo yang seketika itu menagih kesuciannya selama 13 tahun di sekap Rahwana. Tidak sekalipun Sinta berpaling cinta selain kepada suaminya Rama. Dewi Sinta berurayan air mata, hati dan perasaan bagai dipukul palu besi.
Hancur dulu hatinya, namun demikian Dewi Sinta adalah titisan bidadari Dewi Sri Widowati. Maka dengan lantang dan tegas beliau berkata untuk membuktikan kesucianku bahwa Rahwono tidak sanggup dan tidak bisa menyentuhku, dan untuk membuktikan kesetiaanku pada suami Sri Rama Wijaya, maka siapkanlah api dan aku mau masuk dalam pencala api. Segera semua menyiapkan kayu-kayu bakar dan tungku pancala untuk dinyalakan menjadi lautan api di tungku pancala. Air berkobar-kobar, api menyala-nyala. Segera Dewi Sinta menyeburkan diri ke dalam lautan api Sinta Obong. Syah dan para dewa di Kahyangan Geger segera mengadakan sidang darurat, memerintahkan api itu dingin bagai Sinta. Api itu tidak membakar Dewi Sinta untuk menunjukkan bahwa manusia seperti Rama Wijaya, walaupun dia titisan Dewa Wisnu, bisa salah dan keliru sehebat apapun dia, masih manusia juga, tidak ada manusia yang sempurna. Perlahan-lahan muncullah Dewi Sinta dari nyala api yang mulai padam dengan penuh cahaya kesucian. Beri tepuk tangan yang meriah untuk RW 6. Di RW 6 ini ada ogoh-ogoh Anoman yang ditransfer dari Bali ke RW 6. Ogoh-ogoh RW 6 ini dibuat oleh lokal kain dari RW 6. Berikan tepuk tangan yang meriah buat RW 6. Luar biasa. Mohon maaf sekali lagi untuk tamu undangan karena properti untuk RW 6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk RW 6. Silakan berjalan untuk RW 6. Para hadirin yang terhormat, Tanggio Lumakso Tanggio. Potensi RW 7 ini menampilkan prosesi Loro Blonyo. Adalah patung terbentuk sepanjang figur pengantin Jawa. Sepasang patung tersebut kemudian disimbolkan menjadi dua patung mempelai laki-laki dan perempuan, karena keduanya nanti akan mendatangkan kesuburan dan keturunan. Madem Mangiwo Tanggio paring pakur mata Tanggio.
Tandeo. Bergodo siapa? Tandeo. Bergodo siapa? Tandeo. Madep manengen Tandeo. Lumaksana Tandeo. Berikut adalah potensi dari RW 7, silakan berjalan. Oke, maaf. Pak Edi orang derek. Potensi RW 1 ini menampilkan cerita rakyat Joko Kendil. Dalam cerita rakyat Joko Kendil ini memiliki pesan moral yang sangat mendalam. Jangan sampai kita menilai diri seseorang dari penampilannya saja, apalagi sampai merendahkannya. Perlakukanlah setiap orang dengan baik. Pada barisan ketiga memerankan Bergodo Estri. Pasukan khusus yang beranggotakan perempuan-perempuan hebat ini membantu dalam pertempuran melawan kolonial pada masanya. Pasukan elit ini dipimpin oleh Mata Ati sebagai panglimanya, dan di era modern saat ini kita masih membutuhkan kepiawaian para perempuan hebat tersebut. Repotan. Dari RW 01 beri tepuk tangan yang mulia. Barisan selanjutnya potensi dari RW 03. Terlahir dengan nama PS Sinar Pagi di awal tahun 1980-an, karena waktu itu berlatih di pagi hari, para pemuda Kampung Buto RW 03 dan beberapa tokoh masyarakat diantaranya almarhum Bapak Ridho, almarhum Bapak Parno, Bapak Haryono sepakat membentuk wadah organisasi olahraga sepak bola di wilayah Kampung Buto. Pada waktu itu, kenapa Sinar Pagi? Karena berlatih di waktu pagi hari. Seiring berjalannya waktu, PS Sinar Pagi sering ikut ambil bagian dalam berbagai turnamen tarkam lintas daerah Wonogiri, Karanganyar, dan beberapa daerah lainnya. Di kemudian hari, Camat Jebres pada waktu itu yang bernama Bapak Pono membantu dukungan dengan mengadakan tur ke Malang, dan hasil dari tersebut digunakan untuk pengadaan jersey. Pada kisaran tahun 1988, untuk mengikuti tren waktu itu, PS Sinar Pagi berganti nama menjadi Persipa. Bukan tanpa dasar, karena Persipa adalah singkatan dari Sinar Pagi. Keberadaan Persipa hingga saat ini masih eksis, bahkan bukan hanya warga RW 3, tapi warga Gadean pada umumnya bergabung untuk Persipa. Antusias yang sangat tinggi dari rekan-rekan maupun harus iuran untuk mendukung finansial dupa. Kelompok Persipa berbagai menjadi usia SD, remaja usia SMP, remaja putri, dewasa 20+, legend 40+.
sekarang belum pernah sekalipun Persipa angkat topi untuk gelar turnamen. Namun pembanggaan adalah hingga saat ini pula banyak pemain bola Persipa yang diminta bergabung klub bola lain dalam turnamen dan juara. Berikut adalah kontingen dari RW 03. Beri tepuk tangan yang meriah. Pratama Bintang. Berikutnya PAUD Negeri Gandean Garuda.